Legenda Manchester United Steve Bruce memberikan pujian selangit kepada Elkan Baggott. Bek jangkung ini dianggap bakal jadi pemain hebat di masa mendatang. Steve Bruce merupakan pelatih yang mendidik Elkan Baggott di musim 2024-2025, sebab ia menjabat manajer di Blackpool FC. Bek timnas Indonesia itu memang menjalani masa peminjaman dari Ipswich Town ke Blackpool FC selama 1 musim penuh. Namun, ia kini harus pamit. Usai bek 22 tahun tersebut pamit dari The Seasiders, Steve Bruce pun ikut memberikan reaksi. Menurut legenda Man United tersebut, pemain yang lahir di Bangkok, Thailand bakal menjadi pemain hebat. Lebih lanjut, pelatih berusia 64 tahun ini menambahkan bahwa Elkan Baggott memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Bahkan bukan hanya di dalam lapangan saja, tapi Steve Bruce mengagumi Elkan Baggott yang punya sisi humanis begitu tinggi. Nah, pesan dari Steve Bruce tersebut mengindikasikan bahwa Patrick Kluivert tidak bisa menyia-nyiakan bakat Elkan Baggott begitu saja. Bek 22 tahun ini masih layak dipanggil ke timnas Indonesia. Hadirnya pemain bertinggi 1,96 meter tersebut bakal menambah kualitas lini belakang skuad Garuda. Apalagi usianya masih muda dan karirnya di sepak bola terbilang bakal panjang. Di sisi lain, Patrick Kluivert sendiri memang sudah memberikan kesempatan kepada Elkan Baggott pada jeda internasional Maret 2025 lalu. Namun, sang pemain memilih fokus di Blackpool FC kala itu. Nah, kini musim Elkan Baggott bersama Blackpool FC sudah berakhir. Dengan potensi yang besar seperti yang dikatakan Steve Bruce, ia patut dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert lagi. Kehadiran Jairo Riedwald akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedwald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya, usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedwald diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedwald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia, setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa membuat Riedwald bakal membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Sebelumnya, lini tengah timnas Indonesia telah memiliki Tom Hey, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya. Namun, dari gaya permainannya, Riedwald cenderung lebih berkarakter sebagai gelandang bertahan. Dengan memiliki postur dengan tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo Riedwald bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan Indonesia yang digalang Jay Itzes, Mees Hilgers, dan Rizky Ridho. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga bisa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri. Sehingga kemampuan menempati beberapa posisi ini akan menjadi keuntungan timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert. Media Vietnam ternyata mengharapkan timnas Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi Pascal Struijk karena sesuatu hal. Skuad Garuda terus berusaha untuk meningkatkan kualitas skuad, seperti yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Program naturalisasi telah menjadi andalan PSSI untuk memperkuat tim yang pada saat ini berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak berhasil mengalahkan Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu, ada banyak pemain keturunan yang telah dikaitkan oleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah Pascal Struijk, bek tengah Leeds United yang punya harga pasaran 16 juta euro. Atau setara dengan 278,11 miliar rupiah. Bek tengah berusia 25 tahun itu akan bermain di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League pada musim depan. Dia belum pernah membela timnas Belanda di level senior. Namun, rumor bahwa timnas Indonesia akan menaturalisasi Struijk sudah berembus kencang di luar, terutama di Vietnam. Menurut media Vietnam, Soha, proses naturalisasi timnas Indonesia semakin intens seiring dengan kabar Pascal Struijk yang harganya fantastis. Kualitas Pascal Struijk memang tidak main-main hingga bisa membuatnya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia jika dinaturalisasi.
AC Milan kedapatan mengunggah video yang memperlihatkan sosok kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, di akun resmi TikTok mereka. Apakah itu menjadi tanda bahwa rumor kepindahan bek 24 tahun tersebut ke San Siro jadi kenyataan? Sayangnya, video yang diunggah AC Milan tidak langsung berkaitan dengan Jay Itzes. Rossoneri cuma mengunggah salah satu momen di mana bek sayap mereka, Theo Hernandez, berduel dengan Jay Itzes. Hingga artikel ini dibuat, video tersebut telah disaksikan lebih dari 7,2 juta penonton. Mayoritas komentar datang dari fans sepak bola Indonesia yang menyoroti kehadiran Jay Itzes di video tersebut. Kemunculan Jay Itzes di akun resmi klub sebesar AC Milan tentu bukan tanpa makna. Meskipun tidak menyatakan secara langsung adanya proses transfer, banyak pengamat menyebut hal ini sebagai sinyal kuat ketertarikan Milan terhadap bek berusia 24 tahun itu. Penampilan Jay Itzes sepanjang musim 2024/2055 bersama Venezia memang layak mendapat apresiasi. Ia menjadi andalan utama di lini pertahanan dan kerap tampil sebagai starter dalam laga-laga penting. Berkat kontribusinya, Venezia berhasil menembus zona promosi dan dipastikan kembali ke kasta tertinggi Serie A musim depan. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu kini mulai dipandang sebagai salah satu bek muda paling potensial di Italia. Beberapa klub top Serie A dikabarkan mulai memantau perkembangan karirnya, termasuk AC Milan yang sedang mencari sosok bek muda untuk regenerasi lini belakang mereka. Kehadiran pencari bakat Rossoneri di beberapa pertandingan Venezia memperkuat dugaan bahwa Milan serius memantau perkembangan Jay Itzes. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Itzes akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mengenakan jersey merah hitam legendaris AC Milan. Publik negeri jiran menyoroti keinginan Ketum PSSI Erick Thohir menggelar laga uji coba timnas Indonesia versus Malaysia. Seperti yang diketahui bersama, Malaysia masuk dalam kandidat tim pilihan Erick Thohir untuk laga uji coba timnas Indonesia. Laga uji coba itu digunakan sebagai persiapan timnas Indonesia apabila lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Disinilah Malaysia muncul sebagai calon lawan timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku rindu dengan Harimau Malaya. Meski begitu, Erick Thohir tidak memaksakan Malaysia menerima undangan dari Indonesia atau tidak. Jika Malaysia tidak menerima undangan tersebut, Erick Thohir tidak mempermasalahkannya. Kita juga mengundang Malaysia karena sudah lama kangen sama Malaysia.